Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdifa dari Pendidikan Biologi NIM 191040742. Kali ini akan mempresentasikan mengenai metode propagasi tanaman. Ya, dalam propagasi tanaman atau perbanyakan tanaman dikenal berbagai metode. Yang akan saya presentasikan pada hari ini adalah metode stek, lalu sambung pucuk, lalu pemisahan tunas, dan cangkok, metode cangkok pada tanaman mangga. Untuk yang pertama, saya akan memperagakan metode perbanyakan tanaman dengan cara stek batang. Deket mbak? Ya. Untuk batang yang akan saya gunakan adalah batang pohon kenanga. Jangan deket-deket, agak mundur. Nah, ya, yang akan saya peragakan adalah batang kenanga yang sudah saya potong tadi pagi sekitar jam 7 pagi, dan batang yang dipilih adalah batang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Ini ditandai dengan batang yang berwarna tidak hijau, juga tidak terlalu coklat, dan masih terdapat dindel-dindel, mungkin trikoma pada batang kenanga ini. Dan pisau yang digunakan harus steril atau minimal bersih dan tajam, sehingga luka yang ditimbulkan tidak akan menimbulkan stres pada tanaman. Oke, lihat ke Mas Nabil. Oke, ya, jadi ini tanaman dua batang akan kita lakukan stek. Media yang saya gunakan adalah campuran sekam dan kompos, juga tanah, mungkin semacam tanah, dan saya ambil dari perakaran bambu yang sangat baik untuk penyemaian maupun perbanyakan tanaman dengan benih ataupun perlakuan lainnya yang membutuhkan media semai atau tanah. Ya, yang pertama simpel saja, masukkan tanahnya. Jangan lupa potnya harus dilubangi. Sehingga air tetap keluar, menjaga porositas media tanam. Diisi full. Dan pastikan media tanam yang digunakan rapat. Sehingga batang stek yang akan menancap ini semuanya terlapisi oleh tanah, sehingga memudahkan kalus akar yang nantinya akan terbentuk ketika perlakuan stek ini mudah untuk tumbuh. Ya. Boleh sebelum diberi perlakuan stek ini sangat disarankan, atau mungkin sebagai langkah untuk mempermudah perbanyakan tanaman adalah dengan mengolesi bagian batang ini, yang batangnya akan di stek ini, dengan perangsang akar, baik perangsang akar alami maupun yang buatan seperti merek Growmore, atau mungkin merek Root Up, atau mungkin kalau untuk alaminya bisa menggunakan bawang merah. Ya, langsung saja ditancapkan seperti ini. Ya. Kira-kira 2-3 cm saja dari permukaan. Ya, baik, ini sudah jadi stekannya. Untuk perlakuan stek ini tiap tanaman dilakukan perlakuan yang berbeda, karena ada tanaman yang memang membutuhkan kondisi khusus, dia harus disungkup untuk menjaga kelembapannya. Ada yang tidak perlu menggunakan sungkup, cukup di stek saja itu dia akan tumbuh, karena memang kadar penguapan air tiap tanaman, transpirasi, baik respirasi maupun transpirasinya berbeda. Untuk tanaman kenanga ini sendiri, ini dia membutuhkan perlakuan khusus berupa sungkup, maka kita sudah siapkan plastiknya, kita sungkup untuk menjaga. Tujuan dari sungkup ini untuk menjaga kadar air yang ada dalam tanaman. Ya, kita sungkup. Lalu
berikan isolasi supaya tidak udara tidak masuk ke dalam, mencegah ya. Kelebihan dari sungkup ini juga mencegah patogen seperti jamur, bakteri dan lain-lain untuk masuk ke dalam tekan sehingga menyebabkan kegagalan dalam teknik ini ya. Oke, sudah jadi satu. Yang kedua, masukkan ya. Plastik yang digunakan tentunya transparan ya teman-teman, baik pemirsa. Plastik yang digunakan transparan, kenapa? Karena ketika tunas baru nanti akan tumbuh bisa langsung berfotosintesis begitu, tidak menghalangi terjadinya fotosintesis. Karena fotosintesis seperti yang kita tahu memerlukan apa? Cahaya ya Put ya. Proses fotosintesis memerlukan cahaya ya. Diisolasi seperti ini. Oke, tidak jadi untuk metode stepnya. Selanjutnya kita akan memperagakan metode sambung pucuk.